Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari UPT Puskeswan Gunung Tabur akan menjelaskan mengenai penyakit hewan menular strategis. Seperti yang kita ketahui, untuk memiliki peternakan yang maju, menurut kami ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama dari segi kesehatan hewan dan kesmafetnya, manajemen peternakan, dan kesabaran dan ketekunan. Berikut adalah 25 penyakit hewan menular strategis menurut keputusan Menteri Pertanian tahun 2013. Jadi terbagi menjadi 2, ada yang zoonosis, ada yang non-zoonosis. Pada hari ini kami akan menjelaskan beberapa. Di awal kita perlu mengetahui bahwa penyakit hewan itu ada yang menular dan ada yang tidak menular. Yang menular itu sendiri ada yang bersifat zoonosis yang bisa menginfeksi manusia, ada yang bersifat non-zoonosis. Kemudian seperti di awal tadi, untuk PHMS sendiri ada yang bersifat zoonosis seperti rabies, antraks, toxoplasmosis, dan ada yang bersifat non-zoonosis seperti Jembrana disease. Penyakit yang pertama yaitu antraks. Antraks merupakan salah satu penyakit zoonosis disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Dia ini bersifat akut dan sering berakibat fatal, bisa menyerang hewan dan manusia dan tersebar seluruh dunia. Nah, ini gejala klinisnya biasanya pada sapi itu akan mengeluarkan darah di 4 lubang: hidung, mulut, mata, anus, dan vulva. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Kemudian pada manusia dapat menimbulkan gejala klinis. Manusia ada 3 bentuk kulit, pernapasan, dan gangguan pencernaan. Bisa juga menyebabkan gangguan secara pusat. Penularannya secara langsung melalui kulit atau pernapasan melalui sporanya yang terdapat di tanah atau melalui makanan. Karena spora dari bakteri ini bertahan lama di tanah, walaupun dengan pemanasan juga masih bertahan bisa sampai 60 tahun. Kemudian untuk toxoplasmosis merupakan penyakit biasanya ditularkan oleh kucing. Jadi karena makanan yang tidak dimasak atau daging yang terinfeksi oleh feses kucing yang positif toxoplasmosis. Pada wanita hamil sering menyebabkan gangguan pada bayinya. Kemudian brucellosis, penyakit akibat bakteri Brucella. Penyakit ini biasanya bisa menyerang hewan, bisa juga menyerang manusia. Umumnya karena konsumsi susu, terutama yang tidak dimasak dengan baik. Brucellosis penularannya melalui makanan dan juga melalui pekerjaan, biasanya pada orang-orang yang bekerja di rumah potong hewan biasanya. Beberapa penelitian menyebutkan seperti itu. Kemudian ada penyakit flu burung, biasanya ini terjadi pada ayam ya. Penyakit flu burung, gejala klinisnya itu sianosis pada kepala, kemudian pendarahan pada kaki, dan keluarnya cairan dari hidung dan paruh, serta pembengkakan kepala. Nah, ini jika kita melakukan pembukaan, terdapat perdarahan pada otot-ototnya, terus paruhnya juga perdarahan, serta di kelowakan mengalami pendarahan. Biasanya penularan pada flu burung ini dapat terjadi pada kontak langsung melalui aliran hidung atau kotoran ayam dan air minum, dan juga dapat secara tidak langsung karena terhirup partikel virus tersebut. Kotoran unggas yang mengering juga dapat menyebabkan terinfeksi. Kemudian ini gejala pada manusia: demam, sakit tenggorokan, hampir sama kayak COVID-19. Dia juga menyerang pernapasan, diare juga. Kemudian bisa menyebabkan pneumonia, itu yang menyebabkan dia parah. Kemudian penyakit rabies, penyakit yang ditularkan virus. Biasanya dia menyerang sistem saraf karena gigitan. Kemudian kasusnya sudah sampai 50-70 ribu orang. Penularannya dapat terjadi karena gigitan. Nah, gigitan dari anjing yang memang dia positif rabies. Jadi air liurnya itu yang mengandung virus masuk ke dalam manusia melalui gigitan. Jadi pada rabies itu ada yang ganas, ada yang tenang. Jadi kalau yang ganas itu dia agresif, bisa menyerang siapa saja. Kalau yang kemudian
Kalau misalnya memang tergigit anjing, segera dicuci dengan deterjen dan air mengalir dan dikeringkan. Kemudian gejala klinisnya pada manusia, pada hewan, kalau pada hewan tuh pada anjing khususnya dia bisa mengalami kejang-kejang, kemudian bisa menyebabkan kelumpuhan. Kemudian kalau pada manusia tadi ada 3 bentuk. Nah ini gejala klinis pada manusia, dia mengalami takut pada cahaya. Nah, ini kejadian biasanya rasanya di India ini kejadiannya. Dia juga takut pada air. Seperti itu, terus dia mengalami hipersalivasi atau keluarnya air liur secara berlebihan. Nah ini juga kejadian yang sama seperti itu. Dia habis tergigit, kemudian ternyata anjingnya positif dari rabies. Nah, untuk pengendalian dan manajemennya yaitu penanganan luka yang seperti saya bilang tadi, pertolongan pertamanya dicuci, kemudian imunisasi aktif yaitu serum anti rabies dan vaksin anti rabies. Untuk pengendaliannya ya dengan vaksinasi rabies, dengan edukasi seperti yang saya lakukan ini, kemudian dengan surveillance. Terus mengapa vaksinasi rabies itu penting? Karena virus rabies itu bisa dicegah dengan vaksinasi, yang mana vaksinasi itu bisa membentuk antibodi rabies. Jadi dia bisa melindungi dari penyakit rabies. Kemudian vaksinasi massal merupakan strategi yang paling efektif dalam pengendalian rabies. Jadi pada Bapak Ibu yang punya hewan pembawa rabies bisa melakukan vaksinasi. Kalau di Tanjung Redep bisa dilakukan di klinik hewan, di Dinas Pertanian atau di puskesmas terdekat di Gunung Tabur contohnya bisa. Jadi itu merupakan strategi yang paling efektif dalam pengendalian rabies. Karena rabies ini belum punya obat, angka kematiannya bisa mencapai 100%. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudahan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.